Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan materi sejarah peminatan kelas 12, yaitu tentang peran Indonesia dalam Perang Dingin. Perang Dingin merupakan tindak lanjut dari berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945. Perang Dingin memunculkan dua kekuatan baru yang diklasifikasikan berdasarkan Blok Barat dan Blok Timur. Blok Barat merupakan kekuatan yang dipimpin oleh negara Amerika Serikat dengan ideologi liberalis, sedangkan Blok Timur merupakan gabungan kekuatan yang dipimpin oleh Uni Soviet dengan ideologi sosialis. Dua kekuatan dunia tersebut saling menunjukkan persaingan dalam menyebarkan ideologi, persaingan teknologi mutakhir, serta persaingan kekuatan militer. Berikut ini adalah beberapa peran Indonesia dalam Perang Dingin. 1. Memprakarsai gerakan non-blok GNB. Terlepas dari lahirnya Blok Barat dan Blok Timur yang saling berebut pengaruh dan dominasi, muncul salah satu paham dengan mengatasnamakan GNB. Lahirnya GNB tidak dapat dilepaskan dari peran Presiden Soekarno untuk menjunjung tinggi kebebasan dan kedaulatan bagi negara lain. Gerakan non-blok terbentuk saat diselenggarakannya konferensi tingkat tinggi KTT-1 GNB di Beograd, Yugoslavia pada tanggal 1–6 September 1961. Presiden Soekarno menjadi salah satu pramerkasa berdirinya organisasi ini bersama 4 kepala negara lainnya. GNB bukanlah sebuah organisasi, melainkan hanyalah gerakan bersama. Keempat kepala negara lainnya yaitu Presiden Yugoslavia, Josip Broz Tito, Presiden Mesir, Gamal Abdul Nasir, Perdana Menteri India, Pandit Jawaharlal Nehru, dan Perdana Menteri Ghana, Kwame Nkrumah. GNB selanjutnya memakai prinsip yang diungkapkan oleh Pandit Jawaharlal Nehru. Beberapa prinsip-prinsip tersebut meliputi prinsip buat saling menghormati integritas teritorial dan kedaulatan, prinsip perjanjian non-agresi, prinsip buat tidak mengintervensi urusan dalam negeri negara lain, prinsip kesetaraan dan keuntungan bersama, prinsip menjaga perdamaian. 2. Konferensi Asia Afrika KAA. Konferensi ini diawali dengan dilaksanakannya Konferensi Kolombo dan bertujuan untuk meredakan ketegangan dan perdamaian dunia pasca Perang Dingin. Indonesia mengupayakan adanya konferensi seluruh Asia Afrika di New Delhi yang persiapannya diadakan di Bogor pada 28–31 Desember. Konferensi diadakan pada 18–24 April 1995 di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia, dan dihadiri oleh 29 kepala negara dan kepala pemerintahan di benua Asia dan Afrika yang baru saja merdeka. KAA tujuannya buat mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika. Para peserta dari berbagai negara yang hadir berupaya memformulasikan kebijakan bersama pada tatanan hubungan internasional. Konferensi tersebut kemudian menyepakati Dasasila Bandung yang berisi tentang pernyataan mengenai dukungan bagi kerukunan dan kerjasama dunia. Dasasila Bandung memasukkan prinsip dari program PBB dan prinsip milik Nehru. Berikut ini beberapa isi dari Dasasila Bandung. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai, tidak memakai pertahanan kolektif dengan negara besar untuk menekankan negara lain, menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional, menghormati hak setiap negara untuk mempertahankan diri, menghormati kedaulatan negara lain, menghormati hak-hak dasar manusia, tidak mengintervensi kepada negara lain,
tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi, memajukan kepentingan bersama dan kerjasama. 3. Pengiriman pasukan Garuda. Misi Garuda tidak terlepas dari terbentuknya United Nations Peacekeeping Operations, misi pemeliharaan perdamaian PBB. Pasukan ini terdiri dari TNI yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Terbentuknya pasukan ini karena munculnya konflik di Timur Tengah pada 16 Juli 1959. 4. Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Sebelum Deklarasi Juanda dan lain-lain, Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda, yaitu pulau-pulau Nusantara dipisahkan oleh laut sekelilingnya, dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Akhirnya melalui deklarasi ini dinyatakan bahwa laut teritorial Indonesia berjarak 12 mil. Laut diukur dari garis-garis dasar yang menghubungkan titik terluar dari pulau terluar. Deklarasi Juanda kemudian dikukuhkan melalui Perpu Nomor 4 Tahun 1960 dan melahirkan konsep wawasan Nusantara agar diakui oleh negara lain. Yang terakhir yaitu dampak Perang Dingin bagi Indonesia. Penerapan demokrasi terpimpin pada tahun 1960. Pada saat itu pemerintahan mengarahkan pandangan politiknya ke negara yang berhaluan komunis. Pendirian poros Jakarta, Hanoi, Pyongyang, Phnom Penh. Kebijakan ekonomi Indonesia cenderung terlihat mengarah pada kolonialisme dan imperialisme. Munculnya reformasi dan terjadinya krisis moneter. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.